katanya. Nih, pemerintahan ini. Halo Sobat Penyatir, kira-kira apa yang terjadi jika negara tercinta kita ini, Wakanda gigimu, Indonesia woi, tiba-tiba diserang menggunakan kapal selam nuklir? Nggak tahu bang. Nah, untuk itulah pada video kali ini kita bahas ya penyatir. Pembahasan pada video kali ini berdasarkan hasil analisa dari tim kami ya. Jika ada kesalahan, kekurangan, dan kurang tepat, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Ya, Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kekuatan militer yang tak bisa diremehkan. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat pertama, Tapi aja tempurnya kalah canggih sama Singapura bang. menduduki peringkat ke-8 di benua Asia, dan menduduki peringkat ke-13 di dunia. Meskipun ya, ini data yang hanya menghitung kuantitas bukan kualitasnya. Lalu apa yang seandainya terjadi jika Indonesia diserang oleh kapal selam nuklir bang? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu ketahui dulu ya, negara mana ataupun kapal selam nuklir negara mana yang menyerang Indonesia. Oke, kita bahas dulu ya. Apa sih itu kapal selam nuklir? Kapal selam nuklir adalah kapal selam yang menggunakan energi nuklir ataupun reaktor nuklir sebagai tenaga penggeraknya. Singkatnya, kapal selam nuklir adalah kapal selam yang memanfaatkan panas dari reaktor nuklir untuk memanaskan air. Uap dari tekanan air kemudian digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin dan dihubungkan dengan gearbox yang kemudian memutar baling-baling pada kapal selam. Kapal selam nuklir dibagi menjadi dua jenis utama, yakni kapal selam nuklir yang mampu meluncurkan rudal balistik nuklir atau dikenal dengan SLBM, ataupun kapal selam nuklir yang hanya dipersenjatai dengan rudal ataupun torpedo konvensional. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah kapal selam nuklir yang mampu meluncurkan rudal balistik nuklir. Diketahui hanya ada 7 negara di dunia saat ini yang mempunyai kemampuan meluncurkan rudal balistik nuklir dari kapal selam, yakni Amerika Serikat dengan kapal selam kelas Ohio, Rusia dan kapal selam kelas Boray dan kelas Delta 4, China dan kapal selam Type 92 dan Type 94, Inggris dan kapal selam kelas Vanguard, Perancis dan kapal selam kelas Triomphant, India dan kapal selam kelas Arihan, ataupun Korea Utara dengan satu kapal selam kelas Sinpo. Dari ketujuh negara tersebut hanya ada 3 negara yang kemungkinan besar konflik dengan Indonesia. Nomor 1 diserang oleh Amerika. Bisa saja kedua negara Amerika Serikat dengan Rusia berperang, kemudian Indonesia lebih condong berkoalisi, bersekutu ataupun membantu Rusia, membuat Amerika Serikat tak segan-segan menyerang Indonesia. Namun dilihat dengan begitu banyaknya alutsista buatan Amerika Serikat saat ini yang digunakan oleh Indonesia, mungkin hal tersebut kecil kemungkinannya. Gini kah bang? Dikatakan salah juga tidak benar, tapi bukan itu penyatir. Hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Indonesia terbilang sangat-sangat baik. Nomor 2 diserang oleh Rusia. Kebalikan dari yang pertama, bisa saja Rusia perang habis-habisan dengan Amerika Serikat, kemudian Indonesia lebih condong membantu, berkoalisi ataupun bersekutu dengan Amerika Serikat, membuat Rusia juga meluncurkan rudal-rudal balistik nuklirnya dari kapal selam menyerang Indonesia. Namun hal ini juga kecil kemungkinannya, mengingat hubungan diplomatik Rusia atau lebih tepatnya Uni Soviet dulu sangat-sangat baik dengan Indonesia. Bahkan hubungan diplomatik Indonesia dengan Rusia dimulai pada zaman era Presiden Soekarno. Nomor 3 diserang oleh China. Nah, ini nih yang kemungkinannya besar, Yakni kemungkinan Indonesia seringkali bentrok di wilayah perairan Natuna dengan China. Meskipun bentrok tersebut tidak sampai eskalasi besar-besaran, tapi ya peluang untuk menjadi konflik besar sangatlah tinggi. moga enggak terjadi bang. Ya juga sih Tir, ini kan cuman analisis saja. Oke, kita bahas 3 kemungkinan dari ketiga negara tersebut ya. 1 kemungkinan, 2 kemungkinan, 3 kemungkinan. Bukan gitu maksudnya Tir.
1. Jika seandainya Indonesia diserang oleh Amerika Serikat menggunakan kapal selam rudal balistik nuklir, maka Amerika Serikat pasti akan mengerahkan kapal selam nuklir kelas Ohio mereka. Kapal selam nuklir kelas Ohio adalah kapal selam bertenaga nuklir yang mempunyai kemampuan untuk meluncurkan rudal balistik nuklir sekaligus. Kapal selam ini berukuran sangatlah besar, panjangnya sekitar 170 meter, lebar 13 meter, dan berbobot penuh 18.450 ton. Amerika Serikat memiliki 18 kapal selam kelas ini, namun hanya ada 14 kapal yang dilengkapi dengan rudal balistik nuklir dan 4 sisanya diubah menjadi kapal selam rudal jelajah. Tiap kapal selam kelas Ohio dilengkapi dengan 24 silo rudal balistik pada awalnya dan mengalami pengurangan menjadi 20 silo rudal saja. Tiap silo dilengkapi dengan SLBM Trident 2 ataupun D5. Tiap satu rudal balistik Trident 2 ataupun Trident D5 mampu membawa 12 hulu ledak nuklir MIRV, yang artinya tiap hulu ledak nuklir mampu ditargetkan ke wilayah yang berbeda-beda. Masing-masing dari hulu ledak nuklir tersebut berkekuatan 475 kiloton TNT atau sekitar 30 kali lebih kuat dibandingkan dengan bom Little Boy yang dijatuhkan di kota Hiroshima. Kapal selam kelas Ohio mampu membawa 20 rudal seperti Trident 2 ataupun D5, yang berarti secara keseluruhan membawa sekitar 12 dikali dengan 20 sama dengan 240 hulu ledak nuklir. Jika seandainya satu kapal selam kelas Ohio meluncurkan semua rudalnya, maka dengan jumlah 38 provinsi di Indonesia akan mencicipi masing-masing 6 hingga 7 ledakan nuklir di tiap provinsinya. Jangan serang gue, Bang. Bayangkan jika Amerika Serikat mengerahkan 14 kapal selam nuklir kelas Ohio mereka, maka 14 dikali dengan 240 akan ada 3.360 hulu ledak nuklir yang berterbangan di langit Nusantara. Maka tiap provinsi akan kebagian 3.360 dibagi dengan 38 sama dengan 88 hulu ledak nuklir yang meledak di tiap provinsinya. Wah, ini mah pesta jammer, Bang. Amit-amit penyatir. Dan tahukah kalian rudal balistik Trident D5 ini mampu diluncurkan dari jarak 11.300 km, yang berarti jika sasarannya ibu kota Jakarta. Jangan Jakarta, Bang. Kalau gitu tempat tinggal lu aja, Tir. Nih, jika sasarannya Pulau Lombok, maka kapal selam kelas Ohio bisa saja meluncurkan rudal balistiknya dari Samudra Pasifik, Samudra Hindia, ataupun dari lautan mana saja di seluruh dunia. Yang terpenting jarak terjauhnya dengan target tidak lebih dari 11.300 km. Gimana? Udah mengerikan, bukan? 2. Kemungkinan diserang oleh Rusia. Rusia adalah salah dua negara dengan kekuatan militer terkuat kedua di dunia. Negara ini memiliki sekitar 11 unit kapal selam nuklir berkemampuan meluncurkan rudal balistik nuklir, yakni 5 kapal selam kelas Borai dan 6 kapal selam kelas Delta 4. Tak jauh berbeda dengan kapal selam kelas Ohio Amerika Serikat, kapal selam ini berukuran sangatlah besar. Kapal selam kelas Borai memiliki ukuran panjang 170 meter, lebar 13,5 meter, dan berbobot penuh 24.000 ton. Seperti yang sudah disebutkan, ada 5 kapal selam kelas Borai. Tiap kapal selam kelas Borai mampu membawa 16 silo rudal balistik RSM-56 Bulava kesayangan kalian. Tiap rudal balistik RSM-56 Bulava mampu mengangkut 6 hingga 10 MIRV hulu ledak nuklir. Dan tiap hulu ledak nuklirnya berkekuatan 100 hingga 150 kiloton TNT. Yang berarti jika satu kapal selam kelas Borai ditugaskan untuk mengobrak-abrik langit Indonesia dan meluncurkan seluruh SLBM yang dibawanya, maka dengan total 16 SLBM RSM-56 Bulava akan ada sekitar 16 dikali dengan 10 sama dengan 160 hulu ledak nuklir yang akan menghiasi langit Nusantara. Jika tiap provinsi dijatuhi dengan hulu ledak nuklir yang sama rata, maka tiap provinsi akan mendapatkan 160 dibagi dengan 38 jatah jamur masing-masing 4 hulu ledak nuklir. Perlu kalian ketahui, RSM-56 Bulava ini memiliki jangkauan 15.000 km, yang artinya kapal selam kelas Borai mampu meluncurkan dari jarak 15.000 km dari wilayah Nusantara.
entah dari lautan manapun, yang terpenting jaraknya tidak melebihi jarak 15.000 km. Bayangkan jika Rusia mengerahkan seluruh kapal selam rudal balistiknya yang berjumlah 11 unit, maka akan ada 11 dikali dengan 160 sama dengan 1760 hulu ledak nuklir yang berjatuhan di langit Nusantara. Jika dibagi sama rata, maka tiap provinsi akan mendapatkan 1760 dibagi dengan 38 sama dengan 46 hulu ledak nuklir. Kirain dapat jatah bansos, sekalinya kebagian malah dapat jatah nuklir. Entah segimana hancurnya negara ini. Tapi kan bang, bisa dicegat bang. Nanti kita bahas di video akhir ya penyatir. Oke, kita lanjut untuk kemungkinan yang ketiga ya. 3. Diserang oleh China. China adalah negara dengan kekuatan militer terkuat ketiga di dunia. Negara ini diketahui mengoperasikan sekitar 7 kapal selam berkemampuan rudal balistik nuklir, yakni 6 kapal selam Type 94 dan 1 kapal selam Type 92. Kapal selam Type 94 memiliki ukuran panjang 137 meter, lebar 11,8 meter, dan berbobot penuh 11.000 ton. Tiap kapal selam Type 94 mampu membawa 12 tabung silo rudal balistik JL2 ataupun JL3. Tiap rudal balistik ini mampu membawa 1 hingga 8 hulu ledak nuklir MIRV berkekuatan 1 megawaton. Megaton woi. Atau jika membawa hulu ledak dalam jumlah banyak 3 ataupun 8 MIRV dengan kekuatan 20, 90 ataupun 150 kiloton TNT. Tinggal kalian pilih varian mana yang diinginkan. Yang penting jangan ngutang bang. Bayangkan jika satu saja kapal selam Type 94 dikerahkan oleh China dan meluncurkan seluruh rudalnya untuk menyerang Indonesia, maka akan ada sekitar 12 kali 8 sama dengan 96 hulu ledak nuklir yang berjatuhan di langit Nusantara. Dan jika dibagi sama rata, tiap provinsi akan mendapatkan jatah 2 hingga 3 hulu ledak nuklir. Itu pun baru satu. Jika Cina mengerahkan seluruh armada kapal selam rudal balistik nuklirnya, ya tamatlah. Nggak berani ngomong Cindo lagi bang. Rudal balistik ataupun SLBM JL2 ataupun JL3 China mampu diluncurkan dari jarak maksimum 7.200 km. Kapal selam China bisa meluncurkannya entah berantah dari lautan manapun, yang terpenting jarak maksimumnya 7.200 km. Nah, setelah membahas itu, kira-kira bisakah negara tercinta kita ini, Wakanda, Indonesia woi, mencegat rudal balistik tersebut? Jawaban singkatnya tidak kok bisa. Namun opsi yang paling baik adalah semoga saja kita tidak akan pernah eskalasi besar-besaran dengan ketiga negara tersebut sampai mereka harus mengerahkan kapal selam nuklirnya. Negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Rusia ataupun China mempunyai langkah pencegahan rudal balistik nuklir menggunakan sistem ABM atau dikenal dengan anti-ballistic missile. Sistem ABM ini harus melacak sedini mungkin menggunakan satelit di mana wilayah peluncuran rudal balistik musuh, sehingga bisa dilakukan langkah pencegahan lebih awal. Amerika Serikat punya anti-ballistic missile berupa THAAD atau dikenal dengan Terminal High Altitude Area Defense. Rusia punya S-500 Prometheus ataupun China dengan HQ-9 ataupun HQ-19 yang mirip dengan ABM THAAD Amerika Serikat. Negara kita belum punya anti-ballistic missile seperti itu. Negara kita hanya punya air defense berupa rudal darat ke udara NASAM-2. NASAM-2 hanya bisa digunakan untuk mencegat target udara seperti jet tempur, drone, rudal jelajah, dan pesawat lainnya. Kalau menggunakan kapal selam bisa nggak bang? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Indonesia mempunyai sekitar 4 kapal selam saat ini. Kapal selam ini bisa saja menghancurkan kapal selam Amerika Serikat, Rusia ataupun China jika lebih dahulu menemukan lokasinya dan berada di dekat perairan Indonesia. Itu pun kalau bisa melacak, menemukan dan meluncurkan torpedo lebih dahulu. Gimana kalau kapal selam kita yang lebih dahulu diserang? Yo wassalam. Dan bisa tidak jika kapal selam musuh meluncurkan rudal balistiknya dari jarak yang sangat jauh. Kalau pakai jet tempur bisa nggak bang? Tidak kok bisa.
jet tempur itu tidak memiliki kemampuan untuk mencegat rudal balistik. Rudal balistik itu kecepatannya sangat-sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 20 kali kecepatan suara ketika sudah meluncurkan hulu ledak nuklir MIRV-nya. Oke, videonya sampai sini dulu ya penyetir. Jika ada yang salah, ia salahkan. Maksudnya tambahkan. Jika ada yang benar, ia benarkan. Terima kasih telah menonton video ini dan seperti biasa, salam penyetir handal.